Iya, Bu. Oke. Selamat pagi. Pagi. Oke. Sebelumnya boleh memperkenalkan terlebih dahulu. Boleh, Bu. Baik, perkenalkan, nama saya Novi Riani. Saya berasal dari kelas 11 S3. Oh iya, dari kelas 11 IPS 2 ya. Wali kelasnya siapa? Wali kelasnya Budini, Bu. Oh iya, saya begini. Iya, baik. Oke. Sebelum tadi Fitri kesini, kira-kira Fitri habis dari mana ya? Kalau boleh ibu tahu. Oh iya, kebetulan tadi saya habis dari koperasi, Bu. Habis beli kertas folio. Oh, buat tugas ya? Iya, Bu. Oh. Kalau boleh tahu tugas apa sih? Ada. Lagi ada tugas mata pelajaran ekonomi sih, Bu. Buat nanti mau ulangan. Oh gitu, Fitri. Oke, udah. Oh, oke. Ibu kemarin mendengar Fitri itu ya apa? Ikut lomba ya? Iya, Bu. Kok Ibu tahu? Iya, ibu tahu, dan dari itu apa namanya pengumuman yang ada di sekolahan ini. Terus kebetulan katanya Fitri menang ya. Ya, alhamdulillah sih. Dan yang juga sih barisan ekonomi diri pernah. Oh iya. Ya, selamat ya. Iya, Bu, makasih. Oke, nah kita kan sudah ini apa namanya ngobrol panjang lebar nih. Pasti kan Fitri mempunyai tujuan dan maksud untuk datang ke sini ya kan. Iya sih, Bu. Nah, kalau boleh tahu, apakah ada Fitri yang ingin diobrolin dari ibu? Ada sih, Bu. Akhir-akhir ini saya pengen aja gitu masuk ruang konseling. Kebetulan juga kan kalau misalnya bawa temen tuh kayak rasanya kayak kurang enak, jadi lebih baik saya sendiri aja lah. Kebetulan juga saya tadi kan habis dari koperasi. Nah, hari ini ada jam kos tuh. Ya udah saya coba deh ke ruang konseling ini, siapa tahu saya bisa dapat masukan lah dari ibu gitu sih. Oh iya, oke. Nah, kalau boleh tahu, apa yang ingin Fitri ceritakan kepada ibu? Gini, Bu, akhir-akhir ini saya merasa stres sendiri, kayak saya nggak bisa nih ngatur waktu saya dengan baik antara pekerjaan rumah sama tanggung jawab saya sebagai siswa sih, Bu. Itu kayak jadi sekarang tuh gimana ya, Bu, kayak saya stres mikirin hal itu karena saya tuh nggak bisa bagi waktu antara misalnya kayak belajar terus ngerjain tugas sama ngelakuin pekerjaan rumah itu di waktu yang sama. Itu kan kayak ngebuat saya beban pikiran ya, Bu. Iya, Nah, terus juga nilai saya juga jadi turun. Nah, itu gimana ya, Bu, soalnya semenjak saya lagi banyak pikiran aja, jadi sayanya tuh kayak sering nunda-nunda pekerjaan gitu sih, Bu. Nah, itu kira-kira gimana ya, Bu, biar saya tuh nilainya juga lebih baik dan saya bisa ngatur waktu saya lebih baik lagi ke depan gitu sih. Oke, nah ibu lihat dari masalah Fitri itu, Fitri merasa bahwa Fitri itu lelah ya, kecapean gitu ya. Iya, Bu. Oke, nah kalau misalkan nih ibu buat skala nih, skala 1 sampai 5. Pada skala 1 sampai 5, pada angka berapa Fitri merasa bahwa Fitri itu merasa capek fisik, capek mental gitu, merasa dirinya itu kelelahan gitu. Kira-kira pada angka berapa? Jadi di angka 4 sih, Bu. Oke, di angka 4 ya berarti ya. Nah, ibu mau tanya lagi, seandainya Fitri misalkan bisa memanajemen waktu Fitri, bagaimana perasaan Fitri? Saya bisa merasakan hal itu lebih nyaman sih, Bu. Terus juga ibaratnya kalau misalnya saya bisa memanajemen waktu dengan baik, mungkin kalau itu dari mimpi saya lebih tenang, Bu. Terus gak Baik, nah ibu mau tanya lagi nih, lalu harapan apa sih yang Fitri inginkan? harapan saya sih saya bisa mengatur waktu saya dengan baik, Bu. Oh, nah ibu ingin bisa mengatur waktu. Dengan kalau begitu, kapan terakhir Fitri bisa mengatur manajemen waktu Fitri? Waktu pas di kelas sebelumnya sih, Bu, itu kelas 10, lagi kelas 10 semester 2 itu saya benar-benar bisa manage waktu
dengan baik lah, antara itu ngerjain tugas sekolah, terus antara itu belajar di tengah malam untuk persiapan besoknya. Ketika guru mau menerangin materi itu saya udah siap duluan, terus mengerjain pekerjaan rumah juga, jadi nanti ada waktunya juga saya bisa santai gitu, jadi itu lebih relax sih. Iya, betul. Apa yang sudah Fitri pernah lakukan untuk bisa mengatur waktu, manajemen waktu? Itu sih ini Bu, saya membuat jadwal keseharian saya mulai dari ngerjain tugas sekolah, terus belajar, sama misalnya kayak bantu-bantu orang tua di rumah kayak gitu sih Bu. Itu udah saya targetin, saya harus kapan misalnya biasanya sih saya kalau pagi kan jam 5 itu saya harus bangun subuh, sholat, setelahnya saya mandi, langsung saya siap-siap segala macam untuk persiapan berangkat sekolah. setengah tujuh kurang saya udah OTW ke sekolah, jam 7 kurang itu udah nyampe, setelahnya kan belajar. Nah mungkin setelah pulang sekolah tuh biasanya saya istirahat bentar, terus kayak sholat zuhur segala macam, terus saya langsung ngerjain tugas kayak dicicil gitu. Oke, betul ya. Berarti kayak istilahnya itu kayak membuat jadwal keseharian Fitri. Iya betul. Nah, lalu menurut Fitri nih, pengalaman yang sudah Fitri kamu lakukan itu, kira-kira apa yang bisa Fitri ambil dari pengalaman yang sudah pernah Fitri lakukan? Menurut saya sih mungkin kalau saya bisa mencapai pribadi yang bisa mengatur waktu dengan baik lagi, mungkin saya bisa mencoba hal itu untuk ke depan. Oke, baik dong kalau begitu. Nah, lalu Ibu ingin bertanya lagi nih, berdasarkan pengalaman yang sudah Fitri lakukan itu, kira-kira pada skala angka 1 sampai 10, kira-kira seberapa yakin sih Fitri bisa memanajemen waktu Fitri? Kalau saya yakinnya di angka 8 sih Bu. Kalau misalnya terlalu tinggi mungkin nggak terlalu gitu. Oke, lalu nih setelah Fitri yakin pada angka 8 bahwa Fitri bisa mencapai bisa memanajemen waktu Fitri, lalu rencana apa sih yang Fitri ingin lakukan setelah itu? Rencana yang saya lakukan mungkin saya setelah dari bulan ini nanti malam atau kapan gitu, saya mau buat membuat jadwal kesehariannya Fitri ya. Itu yang sudah Fitri rencanakan itu mau dilakukan kapan dan sampai kapan? Saya rencananya sih mungkin antara besok atau nanti malam itu mulai saya buat jadwal keseharian saya lah. Terus itu saya rencananya sih niatnya sebulan sih Bu. Kalau misalkan terlalu cepet tuh bagi saya tuh, saya nggak tahu perubahan saya itu di bagian mana yang masih kurang gitu. Kalau misalkan seminggu kan menurut saya kalau mengatur waktu itu kan harus konsisten juga ya Bu. Oke, berarti dalam jangka waktu 1 bulan ya, biar bisa konsisten terhadap dirinya Fitri sendiri gitu. Ya, biar lebih terlihat kira-kira saya kurang mengatur waktunya itu di bagian mana nih. Oke, baik, kira-kira nih pertemuan selanjutnya apakah kita bisa untuk bertemu lagi untuk dibahas ulang lagi? Boleh sih Bu, kalau misalkan Ibu gak sibuk juga sih, mungkin nanti saya bisa pulang konseling ini. Oke, baik, mungkin untuk bisa dibahas ulang lagi atau untuk bisa bertemu lagi itu nanti dalam jangka Fitri sudah melakukan 1 bulan itu, nanti mungkin di awal bulannya ya, di awal bulannya nanti kita bisa untuk bertemu lagi, nanti tinggal untuk konfirmasi lagi gitu. Nanti untuk di harinya nanti di harinya itu biasanya Ibu tuh nggak sibuk tuh di hari Senin Fit, itu jadwal Ibu nggak terlalu padat banget ya, jadi bisa ketemu di hari Senin di awal bulan. Untuk jamnya nanti Ibu konfirmasi terlebih dahulu kepada Fitri ya. Iya Bu, baik Bu, terima kasih. Oke. Nah, baik Mbak Fitri, setelah kemarin kita konseling nih, lalu setelah itu kan Mbak Fitri melakukan ya, ada perubahan ada perubahan dalam diri Mbak Fitri? Menurut saya sih ada sih Bu, sekitar 70%. Yang awalnya masih 40%. Perubahannya itu kayak saya
udah ngebuat schedule jadwal keseharian saya. Nah itu saya udah melakukan, misalnya kayak di pagi hari itu sholat subuh jam 5, setelahnya saya bersiap-siap untuk berangkat sekolah, setelahnya saya sampai sekolah ya saya belajar, ketika ada guru ya saya benar-benar memperhatikan, misalnya kayak mungkin kayak merangkum, nanti setelah pulang sekolah saya istirahat. Nah biasanya di sore hari saya bersantai, tapi ketika di malam hari itu biasanya saya membaca merangkum dari yang sudah saya tulis di sekolah, biasanya seperti itu sih Bu. Terus nanti setelah itu dilanjutin sama mengerjakan tugas sekolah itu Bu. Oke, jadi begitu ya. Lalu apakah ada hal yang kurang dalam diri Fitri, kayak merasakan kurang maksimal gitu? Menurut saya sih ada sih Bu, sedikit, kan baru 17% ya. Mungkin kalau untuk lebih maksimalnya saya bisa sampai targetnya sih 90% lah. Mungkin kayak saya lebih gimana ya Bu, lebih semangat aja. Jadi itu mungkin harus dilakukan secara terus, nggak cuma sebulan ini aja gitu. Itu yang kurang maksimal sih. Dari ngerjain pekerjaan rumah tuh kadang masih ada beberapa yang suka saya tunda sih, itu sih. Oke, nah ininya Ibu ada sedikit sebuah motivasi ya Mbak Fitri. Iya Bu. Kemarin tuh Ibu sempat baca kadang motivasi di video YouTube gitu, video YouTube mengenai dampak orang yang tidak bisa memanajemen waktu kayak gitu. Ibarat tuh tidak suka kayak suka menyepelekan waktu gitu. Tuh dampaknya tuh juga termasuk ya lumayan cukup itu sih ya, cukup berat gitu. Nah dampaknya itu yang pertama itu ada mudah stres. Jadi kalau misalkan kita nih suka kayak menunda-nunda waktu pekerjaan, kalau misalkan bilang nanti gitu ngerjainnya apa gitu, terus nanti otomatis banyak tugas-tugas lain yang bakalan ada kan, otomatis di situ merasa tertumpuk. Kalau misalkan kita dikerjakan satu hari dalam hal itu, otomatis diri kita itu merasa kelelahan, dan kita merasa bahwa diri kita tuh merasa kelelahan, capek fisiknya kita, capek pikiran kita, hatinya kita kayak ngerasanya dibarengin gitu, kayak ngerasa semuanya numpuk gitu kan, jadi sininya mudah stres gitu pikirannya. Nah itu juga salah satu termasuk dampak dari seorang yang tidak bisa manajemen waktu gitu. Mungkin itu buat gambaran saya juga. Jadi ya intinya sekecil apapun saya menunda pekerjaan itu mungkin akan ada dampaknya juga ya Bu. Kayak walaupun sedikit, tapi kalau lama-lama juga setelah saya pikir-pikir waktu itu terus berjalan. Pasti kalau misalnya kita sedikit pun menyepelekan waktu, mungkin nanti kedepannya itulah yang konsekuensinya yang akan terjadi. Iya. Jadi kali ini Fitri harus lebih semangat lagi ya. Iya Bu. Ibu yakin pasti Fitri bisa untuk bisa melakukan manajemen waktu. Iya Bu. Baik. Oke, kalau gitu apakah ada yang ingin tanyakan lagi Fitri? Kalau untuk saat ini sih mungkin belum ada sih Bu. Oke, berarti cukup ya. Iya. Oke, kalau cukup, Ibu mau mengucapkan terima kasih kepada Fitri karena sudah mau berbagi cerita permasalahan Fitri ke Ibu gitu. Lain kali jangan sungkan-sungkan untuk bercerita kembali ya. Iya Bu, terima kasih. Oke, kalau gitu kalau nggak ada pertanyaan, Ibu tutup pertemuan kita sampai di sini ya. Iya. Oke, Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Fitri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Iya, Fitri.